Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahartimawati T. SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas PGRI Madiun Angkatan 4. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri nomor 84 Mangara Bombang, tepatnya kelas 6, dengan materi tema 4, subtema 3, pembelajaran 4, menggunakan platform Zoom atau melalui pembelajaran daring. Nomor UKG 2015 011 280 90, nomor ujian 2021 808334. Sekian dan terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Alhamdulillah. Sudah masuk semua ya? Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Amin ya rabbal alamin. Ini sama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran tematik tema 4 globalisasi, subtema 3 pembelajaran 4 ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasionalisme dulu ya. Jadi kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional untuk menambah semangat nasionalisme anak-anak hebatku. Kita menyanyi sama-sama ya, ikuti lagu ini. Maju tak gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Tata cara atau peraturan kita dalam proses pembelajaran ya. Yang pertama, anak-anakku saat Zoom meeting harus on kamera. Jadi harus ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Tidak, Oke. tidak, Bu. Kalau tidak ada, saya sampaikan tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini, yang pertama, melalui kegiatan membaca teks eksplanasi, peserta didik mampu menganalisis kalimat efektif dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Yang kedua, pembelajaran kita, nah ibu guru akan tampilkan beberapa produk yang mungkin anak-anakku pernah lihat atau pernah memakan atau pernah meminum atau pernah memakai ya.
Ya, gambar-gambar yang ada di sini. Saya mau tanya dulu, ini gambar apa, Nak? Yang pertama, gambar apa kira-kira ini yang gambar? Batik, yang Bu. Ya, gambar batik. Yang kedua, Sepatu, Bu. ya, yang ketiga, Kopi. Kopi, Bu. iya betul. Yang keempat, Indomie, Bu. yang kelima, gambar terakhir, Tolak angin. tolak angin. Selanjutnya ada bacaan tentang Aku Cinta Produksi Indonesia. Lihat di sekitarmu. Perhatikan baju. Lanjut. Perhatikan baju, sepatu olahraga atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentukan dan ada sebagian dari kalimat yang memakai banyak barang-barang produksi dari luar negeri dengan berbagai mereka terkenal, terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada dibuat di dalam negeri? Banyak loh, baju-baju, sepatu atau tas-tas produksi dalam negeri yang berkualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produk luar negeri. Kita harus tahu dulu apa itu kata baku. Nah, kata baku atau kosakata baku. Kalau kosakata baku, kata-kata yang sesuai dengan kaidah yang diberlakukan berupa pedoman, ejaan, tata bahasa baku, dan kamus umum baik secara penulisan maupun pengucapan. Ya, kalau kosakata non baku, kata-katanya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang biasanya berbentuk bahasa tutur atau bahasa percakapan sehari-hari. Nah, selain kata baku, ada yang disebut dengan kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Kalau kalimat efektif itu kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, setiap unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata yang tepat dalam kalimat. Jadi intinya begini, kalau kalimat efektif harus terpenuhi semua unsur SPOK-nya. Subjek, predikat, objek, dan ada keterangan. Nah, keterangannya itu apakah keterangan tempat, apakah keterangan waktu, atau keterangan keadaan. Ya. Jadi itu unsur-unsurnya, unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Kemudian perhatikan ejaannya. Nah, ejaannya ini harus sesuai dengan kata baku. Ya, makanya harus kita kuasai dulu yang mana kata baku, yang mana kata tidak baku. Karena kalau misalnya ada satu kalimat yang menggunakan satu kata baku saja, berarti kalimatnya itu sudah tidak efektif. Kalimatnya itu sudah tidak efektif. Ya. Jadi kalau kalimat efektif, tidak efektif bagaimana? Kalimat yang susunan kalimatnya tidak mudah untuk dipahami dan tidak dapat memunculkan pesan yang lengkap dan jelas bagi pembaca atau pendengarnya. Menambah menguatkan pengetahuan anak-anakku tentang kalimat efektif, kalimat tidak efektif, dan kata baku dengan kata tidak baku, silakan anak-anakku ya secara mandiri mencari kata baku atau tidak baku, mencari kata tidak baku, ingat ya, mencari kata tidak baku dari bacaan Aku Cinta Produksi Indonesia. Ya, kemudian setelah itu, ya, jadi ini LKPD-nya ini sudah saya kirim di grup juga ya. Jadi anak-anakku temukan dulu kosakata non bakunya apa, kemudian ubah menjadi kata baku. Yang kedua, anak-anakku identifikasi kalimat tidak efektif yang ada pada bacaan, kemudian ubahlah menjadi kalimat efektif. Ya, setelah selesai dikerjakan, anak-anakku silahkan kirim ke grup WA-nya ya, ke grup WA, supaya saya bisa lihat hasil pekerjaannya setiap siswa. Nanti kita bahas secara bersama juga di sini, ya. Oke, Nak, silahkan.
Oke. Bagaimana, Nak? Kembali ke room karena tugasnya saya lihat di sini sudah masuk semua. Ya, silahkan, Nak. Saya cek dulu tugasnya yang sudah masuk. Silahkan, Nak Inaya. Ya. Ya, Bu. Ya, apa kosakata baku yang ditemukan dalam bacaan Aku Cinta Produksi Indonesia? Kosakata baku banyak loh. Iya, banyak loh. Banyak. Iya, banyak. Betul sekali ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Nakinaya. Iya. Ada kata lain yang ditemukan di sini? Tidak ada ya? Jadi hanya kata banyak loh. Sebenarnya kata banyaknya ini sudah baku, Nak, tapi kata lo-nya ini yang tidak baku. Ya. Oke, nah sekarang kita masuk lagi ke kalimat tidak efektif, kemudian diubah menjadi kalimat efektif. Oke. Siapa ya yang pertama? Saya, Bu. Oke. Yang pertama. Kalimat tidak efektif dulu. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Ya. Yang menjadi permasalahan di sini ini ya, terlalu berulang kata-katanya. Tentu ada sebagian dari kalian. Sudah ada kata Ada, pakai lagi kata dari. Ya. Harusnya di sini tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Oke. Ini apa lagi namanya? Jawabannya Ulil sudah benar ya. Jawabannya Ulil sudah benar. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yang kalimat tidak efektif ya. Sorry. Kalimat tidak efektif yang kedua. Ya, Bu. Silahkan, Nak. Banyak loh. Baju-baju, sepatu-sepatu atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama bahkan lebih baik dari barang sejenis produk luar negeri. Oke, betul sekali. Bagaimana kalimat efektifnya, Nak Heri? Silahkan, Nak. Banyak Sepatu atau tas produksi dalam negeri dengan kualitas yang sama bahkan lebih baik dari produksi luar negeri. Oke, nah Heri Nanuni semangatnya luar biasa sekali ya. Bersamaan jawab dan jawabannya benar. Sekarang kegiatan kita selanjutnya, silahkan anak-anakku perhatikan video tentang cinta produk dalam negeri atau cinta produksi Indonesia. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, apa sih itu Aku Cinta Produk Dalam Negeri? Ada yang biasa dengar kan? Saya, Bu. Oke. Kalau kita katakan aku cinta produk Indonesia, aku cinta produk dalam negeri, itu maknanya apa sebenarnya? Arti mencintai produk dalam negeri adalah sikap bangga menggunakan produk yang dihasilkan di negaranya sendiri. Iya. Kita bangga ya, kita bangga dan kita mau mengenakan pakaian atau mau makan minuman, makanan dari negara kita sendiri ya. Saksikan video ini ya. Tahukah kamu jika Indonesia adalah bangsa terbesar keempat di dunia? Tapi, mengapa bangsa kita masih kalah dengan negara-negara maju lainnya? Dari sumber daya dan potensi yang dimiliki, negara kita tak kalah dengan negara lain. Sikap kita yang lebih bangga jika menggunakan produk luar negeri menjadi salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri kita. Tapi,
Itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta terhadap produk dalam negeri sendiri. Saat ini, pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk-produk lokal agar dapat bersaing secara kualitas. Di Kabupaten Luwu Timur, tidak sedikit produk-produk lokal yang kini sudah dikenal di pasaran. Dari bahan pangan, produk kerajinan, makanan ringan, hingga produksi sepatu kulit pun ada. Membeli dan menggunakan produk lokal adalah salah satu bentuk kecintaan kita terhadap bangsa. Selain murah, kualitasnya pun tak kalah dari barang luar negeri. Jadi, mulai sekarang ayo kita beli dan gunakan produk-produk bangsa kita sendiri. Dijamin lebih keren deh. Kami anak Indonesia, cinta produk Indonesia. Oke. Nah, untuk mengidentifikasi permasalahan itu, silahkan anak-anakku secara berkelompok mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD yang sudah saya kirimkan barusan di WA grupnya kembali. Nah, silahkan diskusikan 7 soal ya, 7 soal. Oke. Silahkan, Nak. Oke. Kita ke pertanyaan pertama dulu. Ya, Bu. Mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Karena kualitas produk Indonesia tidak kalah dengan produk luar negeri. Untuk menghargai karya anak bangsa dan untuk memajukan ekonomi bangsa Indonesia. Ya. Apa yang terjadi jika kita tidak banyak membeli barang dari luar negeri? Coba kelompoknya pertama, Yaya. Untuk pertanyaan Nomor 3, banyak baju, sepatu, atau tas produksi dalam negeri dengan kualitas yang sama, bahkan lebih baik dari produksi luar negeri. Dapat mengancam ekonomi Indonesia, dapat membunuh kreatif anak bangsa, dan meningkatkan ekonomi negara lain. Ya, betul sekali ya. Jadi dapat mengancam ekonomi Indonesia karena otomatis kalau misalnya barang-barang yang kita gunakan atau kita pakai semuanya berasal dari luar, maka barang-barang yang ada di negara kita tidak laku dong. Nah, kalau tidak laku otomatis tidak ada penjualan, ya, tidak ada penjualan. Kalau tidak ada penjualan, otomatis para pengrajin, ya, para kalau yang biasa kita sebut apalagi namanya tim kreatif yang membuat itu semuanya akan mengalami yang namanya kerugian karena produknya tidak laku, ya, dan itu akan mematikan kreativitas anak bangsa kita sendiri. Nah, kemudian ada lagi contoh lain? Apa kira-kira yang akan terjadi? Ini hasil pekerjaan dari kelompok 1. Nih, pengangguran meningkat karena kurangnya lapangan pekerjaan. Betul sekali. Ya, kalau produknya tidak laku, otomatis pabriknya akan tutup ya. Kalau pabriknya tutup, otomatis banyak pengangguran. Ya, banyak yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Apalagi yang lainnya? Produk dalam negeri tidak bisa berkembang karena kalah bersaing. Betul. Kalau kita gunakan produk kita sendiri, kemudian kita jalan-jalan ke luar negeri, otomatis secara tidak langsung kita sudah mempromosikan barang atau hasil produksi yang berasal dari daerah kita. Misalnya kita ada acara kawinan di Malaysia, misalnya ada keluarga kita di Malaysia, kemudian kita pakai batik, ya, kita pakai batik ciri khasnya Indonesia,
Otomatis kalau misalnya ada orang yang mengagumi batik kita di sana, secara tidak langsung kita sudah bangga. Ternyata produk dalam negeri ini bisa dikagumi gitu di negara-negara tetangga, di negara-negara tetangga. Kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Apa yang akan terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Nah, kalau tadi apa yang akan terjadi jika kita menggunakan banyak produk dari luar negeri? Nah, sekarang kebalikannya. Apa yang akan terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk dalam negeri atau produk Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Bacakan saja hasil kelompoknya, Nak. Nah, Umar. Bu. Oke. Apa yang terjadi kalau kita mendapatkan kalau kita menggunakan produk Indonesia? Silahkan, Nak. Nyalakan dulu mic-nya, Nak. Umar, nggak menyala mic Nak. Ganteng. Umar ganteng. Mana Mina? Mana Mina Umar ini? Ya, Bu. Apa yang Silahkan, Nak. terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Kondisi ekonomi Indonesia akan meningkat, membuat lapangan kerja semakin banyak dan kreatif anak bangsa dapat berkembang lebih jauh. Iya, kondisi ekonomi Indonesia akan meningkat dan membuat lapangan pekerjaan, kemudian kreativitas anak bangsa dapat berkembang lebih jauh. Betul sekali. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Apa dampak dari cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia? Apa kira-kira dampaknya cinta produk Indonesia bagi kemajuan produk Membuat ekonomi Indonesia stabil, bahkan meningkat, menurunkan angka Indonesia. Iya. Ya, membuat ekonomi Indonesia stabil bahkan meningkat, kemudian menurunkan angka kriminalitas, ya. Kemudian menurunkan angka kemiskinan, karena otomatis banyak lapangan pekerjaan, ya. Kemudian mendukung pembangunan di Indonesia. Kalau ekonominya bagus, insya Allah pembangunannya juga akan meningkat. Ya, banyak pembangunan kalau ekonomi di Indonesia itu meningkat. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir. Bagaimana dengan kamu? Ini pertanyaan untuk masing-masing, ya. Ya. Nah, ini untuk masing-masing, ya. Ceritakan pengalamanmu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produk Indonesia? Ya, ceritakan pengalaman tak. Kalau kita merasa sudah menggunakan produk Indonesia, ceritakan pengalamannya. Apakah produk Indonesianya ini kuat? Apakah misalnya kita menggunakan tas? Bagaimana tasnya? Bagaimana kualitas tasnya? Ya, diceritakan seperti itu. Oke, siapa yang bisa menjawab ini? Saya, Bu. Pertanyaan terakhir. Oke, Saya mentok. silahkan, Nak. Saya, Bu. Silahkan, Saya Nak. mencintai produk-produk dalam negeri. Semua kebutuhan sekolah saya adalah hasil buatan dalam negeri. Ya. Oke, lanjut ke ini. Nah, siapa lagi nih? Jadi katanya Nak Yaya, barang yang ada di rumahnya katanya produk Indonesia semua, contohnya buku, tas, Sepatu, Apa bola, lemari, Bola. makanan, Lemari, pakaian, dan ya. masih banyak. masih banyak lagi ya katanya, Bu. semuanya produk dalam negeri. Oke, kita lanjut ke ini pengalaman yang lain, Nuni. Ya. Bisa mungkin diceritakan pengalamannya?
Saya, Bu. Ya, silakan nak. Bagaimana pengalaman ta menggunakan baju batik? Ya, karena seperti kita ketahui di sekolah kan kita ada waktu-waktu tertentu ya kita memakai batik. Saya mencintai produk-produk dalam negeri. Semua kebutuhan saya adalah hasil buatan dalam negeri. Bagaimana pengalamannya Nanuni memakai baju batik? Katanya Nanuni mendapatkan baju batik dari ayahnya yang dari Solo ya? Oke. Saya lihat di LKPD-nya dituliskan pengalamannya menggunakan batik dari Solo, oleh-oleh dari ayahnya yang dari Solo. Yang dari jalan-jalan dari Solo. Coba nak ceritakan pengalamannya nak. Pengalaman menggunakan baju batik Indonesia. Saya menggunakan baju batik Indonesia yang dibeli dari salah satu pengrajin batik di kota Solo. Baju batik tersebut memiliki ukuran dan potongan baju yang nyaman dikenakan. Jahitan bajunya juga rapi dan kuat, sehingga tidak mudah sobek dan rusak. Baju batik Indonesia juga memiliki motif yang unik dengan warna yang indah. Belum lagi baju tersebut tidak luntur ketika dicuci, sehingga warnanya awet dan tidak mengotori baju lain. Oke, itu pengalamannya Nanuni ya, memakai baju batik oleh-oleh dari ayahnya ya. Oke, ada pengalaman lain nak Umar? Silakan nak. Jadi saya tunjuk saja pengalaman-pengalaman yang saya lihat menarik ya di LKPD-nya. Ya. Silakan nak Umar. Pengalaman menggunakan tas punggung produk lokal Indonesia. Saya membeli tas punggung produk lokal sekitar 2 tahun yang lalu. Ya. Tas tersebut sangat nyaman digunakan dan tidak menyebabkan sakit punggung ketika membawa beban berat. Tas punggung tersebut juga sangat kuat. Setelah penggunaan selama 2 tahun, tas punggung masih awet. Jahitan tas masih kuat dan tidak ada yang robek. Warna tas pun masih cemerlang asal dibersihkan dengan cara yang benar dan masih kuat untuk membawa barang berat. Sehingga tas punggung diproduksi lokal memiliki kualitas yang tinggi dan dapat bersaing dengan produk tas punggung luar negeri. Ya, menarik sekali ya semua pengalamannya menggunakan produksi dalam negeri. Satu lagi nak, sebelum kita tutup, nah ya ceritakan pengalamannya bagaimana menggunakan produk Indonesia. Ya, jadi saya pilih cerita-cerita yang bisa dijadikan pengalaman, jadikan pembelajaran ya, agar anak-anakku yang lain bisa lebih mencintai produknya sendiri. Ya, silahkan nak Yaya. Silahkan nak Yaya. Udah terlempar kan Inaya? Oke, silahkan nak. Pengalaman menggunakan sepatu produk lokal Indonesia. Saya selalu menggunakan sepatu produk lokal dalam kegiatan sehari-hari, seperti sekolah dan pergi bermain. Sepatu produk lokal memiliki banyak desain dengan bentuk dan warna yang menarik. Sepatu lokal juga menggunakan bahan kain dan karet yang berkualitas dan dibuat dengan teliti, sehingga sepatu lokal nyaman saat digunakan, juga tidak membuat kaki lecet karena bahannya yang lembut. Sepatu produk lokal juga dapat dibeli dengan harga yang terjangkau, jauh lebih murah daripada produk luar negeri.
Namun sepatu produk lokal memiliki kualitas yang sangat baik. Sepatu produk lokal nyaman saat digunakan, warnanya tidak mudah luntur. Dan rekamnya kuat sehingga tidak mudah jebol dan dapat bertahan dalam jangka waktu pemakaian yang lama. Iya, mantap sekali ya. Masing-masing ada pengalamannya dan saya pikir pengalaman ketiga temannya ini sudah mewakili pengalaman dari teman-teman yang lain ya, dari anak-anakku yang lain. Oke, anak-anak yang hebat, saya kira pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Tapi sebelum kita tutup, kita sama-sama menarik kesimpulan bahwa yang pertama, teks eksplanasi itu ditulis menggunakan kosakata baku, kemudian kalimat efektif dan sesuai dengan pedoman ejaan umum bahasa Indonesia. Yang kedua, apabila menemukan kata tidak baku dalam teks eksplanasi, sebaiknya lakukan perbaikan dengan cara menuliskan atau menggantinya dengan kata baku atau penulisan yang tepat. Yang ketiga, sebagai warga negara kita harus bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Kemudian yang terakhir, penggunaan barang buatan Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional karena ikut mensejahterakan para produsen dan pegawainya. Jadi ini kesimpulan yang bisa kita tarik dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku yang hebat, saya harap pembelajaran kita hari ini mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kurangnya itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa, lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya harap anak-anakku meskipun kita belajarnya dari rumah, anak-anakku tetap harus memperhatikan protokol kesehatan ya, mengingat negara kita ini masih sampai sekarang masih dilanda yang namanya COVID-19. Jadi anak-anakku harus tetap was-was, tetap berjaga, jaga diri, jaga keluarga. Kalau keluar rumah usahakan menjaga protokol kesehatan, pakai masker, kemudian kalau bisa bawa hand sanitizer. Keluar dari rumah harus setelah sampai di rumah cuci tangan dulu, cuci kaki dulu, atau kalau perlu mandi dulu baru bergabung dengan keluarganya yang lain. Semua itu supaya COVID-19 ini tidak menebar ya, tidak menyebar. Supaya kita bisa sekolah seperti dulu lagi ya, supaya pembelajaran kita lebih maksimal. Nah, meskipun kita pembelajaran daring, saya harap tidak mengurangi semangat dari anak-anakku yang hebat ya. Tidak mengurangi semangat kalian yang hebat, apalagi sebentar lagi anak-anakku akan ujian. Oke, anak-anak hebat, demikian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Insya Allah besok atau lusa kita bertemu kembali. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.